Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10, 11, 12. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan karyawati SMK Pikir Sukoharjo. Tidak lupa anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Bapak Ibu orang tua wali siswa, Bapak Ibu guru karyawan SMK Pikir Sukoharjo dan anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kami sosialisasikan berkaitan dengan pelaksanaan PTM terbatas. Bapak Ibu orang tua wali siswa, guru dan karyawan serta anak-anakku yang saya cinta, yang saya banggakan. Dalam rangka pelaksanaan PTM terbatas ada beberapa hal yang perlu dilalui, diikuti dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Maka untuk itu pada kesempatan ini mohon izin akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi tim asesor dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, bahwa SMK Pikir Sukoharjo mulai tanggal 18 Oktober 2021 diizinkan untuk melaksanakan simulasi. Dalam hal ini, simulasi ditunjuk oleh sekolah, yaitu peserta simulasi selama 2 minggu ditunjuk kelas 10 dengan peserta 36 siswa terbagi menjadi 2 kelas. Perlu saya sampaikan bahwa selama kegiatan simulasi 2 minggu, setiap hari satuan pendidikan diwajibkan membuat laporan ke cabang Dinas Wilayah 7 dan Dinas Induk Provinsi Jawa Tengah. Berkat dukungan, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama, serta doa dari Bapak Ibu orang tua wali siswa, Bapak Ibu guru karyawan, dan anak-anak semuanya, alhamdulillah, pelaksanaan simulasi selama 2 minggu berjalan sesuai dengan ketentuan, yaitu sesuai dengan standar protokol kesehatan. Sehingga dengan adanya kegiatan simulasi sesuai dengan protokol kesehatan, maka SMK Pikir Sukoharjo bisa melanjutkan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, di dalam pelaksanaan PTM terbatas ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mohon kepada anak-anakku semuanya kelas 10, 11, 12 untuk bisa mengikuti, mendengarkan dan memahami, dan harapan nanti melaksanakan dengan baik. Yang pertama, mengenai pelaksanaan PTM terbatas, adapun pelaksanaan PTM terbatas waktunya selama 2 minggu. Dengan jumlah peserta
30% dari jumlah total siswa SMK PGRI Sukoharjo. Kemudian durasi waktu 120 menit, yaitu 4 jam tatap muka, setiap jam tatap muka 30 menit. Waktu dimulai pukul 8.00 dan berakhir pukul 10. Nanti akan dibuat jadwal dan akan kami sampaikan. Untuk seragam, yaitu seragam sekolah yang berlaku hari itu. Sedangkan waktu pelaksanaan PTM terbatas direncanakan tanggal 1 November 2021. Bapak Ibu orang tua wali siswa dan anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan, pelaksanaan PTM terbatas yang akan dimulai tanggal 1 November 2021 dengan jumlah peserta 30% dari jumlah keseluruhan siswa SMK PGRI Sukoharjo akan ditentukan, yaitu nanti yang ditunjuk sebagai peserta tatap muka terbatas yang akan dimulai tanggal 1 November yaitu kelas 11 dari 5 program kalian yang ada. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan PTM terbatas selama kegiatan tersebut baik siswa, guru, karyawan, semua warga sekolah harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam buku panduan. Untuk itu perlu saya sampaikan kepada anak-anakku kelas 10, 11, 12, ada beberapa hal yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh anak-anakku kelas 10, 11, 12 pada saat pelaksanaan PTM terbatas. Yang pertama, kepada anak-anakku kelas 10, 11, 12 pada saat mengikuti pelaksanaan PTM terbatas harus ada persiapan khusus. Yang pertama, anak-anakku di rumah. Mohon dengan sangat anak-anakku kelas 10, 11, 12 ketika mau berangkat mengikuti pelaksanaan PTM terbatas perlu adanya persiapan, yaitu menjaga kondisi sehat. Menjaga kondisi sehat. Maka untuk itu bagi anak-anakku yang pilek, batuk, pusing, tenggorokan sakit, sesak napas, suhu tubuh tinggi, untuk tidak hadir ke sekolah dan harus membuat surat izin kepada sekolah. Segera untuk kontrol ke puskesmas terdekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan persiapan dari rumah, anak-anakku semuanya pada saat mengikuti PTM terbatas di rumah harus membawa perlengkapan peralatan individu. Selama kegiatan proses belajar mengajar terbatas, tidak boleh pinjam-meminjam peralatan. Kemudian juga ketika berangkat dari rumah,
jangan lupa memakai masker dan membawa masker cadangan. Ketika berangkat, tidak boleh berboncengan, harus sendiri atau diantar orang tua. Itu persiapan mau berangkat. Ketika berangkat, harus tetap menjaga jarak. Protokol kesehatan harus dipatuhi selama perjalanan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah harus dipatuhi, ditaati. Perlu saya sampaikan, setibanya di sekolah atau mau masuk halaman sekolah, kepada anak-anakku yang diantar orang tua wali siswa, maka para penjemput atau pengantar cukup mengantarkan putra-putrinya di depan pintu gerbang masuk. Kemudian setelah itu kepada anak-anakku yang diantar orang tua, cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian ukur suhu tubuh dan mengisi buku jurnal kesehatan. Langsung menuju ke ruang kelas. Nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang piket. Kemudian kepada anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang menggunakan kendaraan sendiri pribadi, ingat tidak boleh berboncengan, maka ketika masuk pintu gerbang sebelah timur, langsung menuju ke tempat parkir. Nanti akan dipandu dalam hal menata sepeda, akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang piket hari itu. Sepeda motor ditata yang rapi, berjarak 1,5 meter. Kemudian anak-anakku menuju ke tempat cuci tangan. Nanti akan dipandu Bapak Ibu guru yang piket hari itu. Jadi dari tempat parkir menuju ke tempat cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, kemudian ukur suhu tubuh dan mengisi jurnal kesehatan. Semua siswa yang masuk ke sekolah harus mentaati tahapan-tahapan tersebut. Setelah mengisi buku jurnal, anak langsung menuju ke ruang kelasnya masing-masing. Setelah masuk ke ruang kelas, kepada anak-anakku menempati meja dan tempat duduk yang sudah disiapkan. Sesuai dengan urut absen, anak-anakku harus menempati tempat duduk yang sudah disiapkan dan tidak boleh pindah ke tempat duduk yang lain. Dengan jarak 1,5 meter, tidak boleh bersentuhan selama kegiatan proses belajar mengajar. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, ketika proses belajar mengajar kurang lebih 120 menit tanpa istirahat tersebut, anak-anakku semuanya harus mengikuti tata tertib yang sudah ditempel di ruang kelas, yaitu tata tertib dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Setelah itu, pelajaran berakhir, anak-anakku
dalam mengakhiri pelajaran berdoa, nanti dipimpin oleh Bapak Ibu guru yang mengajar tersebut di ruang kelas itu. Kemudian setelah berdoa selesai, berdiri dengan jarak 1,5 meter, keluar baris jarak 1,5 meter, satu per satu. Nah, ketika anak-anakku mau meninggalkan sekolah, ketika pulang, perjalanan pulang, sebelum menuju ke tempat parkir, semua siswa yang masuk hari itu harus ukur suhu tubuh. Jadi ketika pulang, anak-anakku nanti dipandu oleh Bapak Ibu guru satu persatu dengan jarak 1,5 meter, ukur suhu tubuh di tempat yang sudah disiapkan, yaitu pada saat pagi ketika akan masuk ke kelas tadi. Itu secara singkat protokol kesehatan saat masuk ke halaman sekolah, saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, ketika perjalanan menuju ke rumah. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, ketika anak-anakku semuanya, baik yang mengendarai sepeda motor maupun yang dijemput orang tua, mohon dalam perjalanan pulang tetap mematuhi, mentaati protokol kesehatan. Dilarang, tidak boleh berkerumun di tempat-tempat tertentu, yaitu mungkin di atau di warung atau di tempat wisata lain. Dan langsung menuju ke rumah. Saya ingatkan, ketika sampai di rumah, anak-anakku lepas alas kaki, kemudian ganti baju, cuci tangan yang bersih, baru berinteraksi dengan orang lain di dalam keluarga atau di rumah itu. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, SMK PGRI Sukoharjo harus membuat laporan secara langsung. Untuk itu, karena ada beberapa gambar atau dokumen yang diupload dan ada jurnal, maka kepada anak-anakku semuanya, kelas 10, 11, 12, selama mengikuti PTM terbatas, mohon dengan sangat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Mohon bantuan, dukungan kerjasamanya, sehingga selama kegiatan PTM terbatas ini tidak terjadi klaster COVID-19, sehingga dengan demikian ke depan kita akan lanjut melaksanakan pertemuan yang mudah-mudahan segera tidak terbatas. Ini menunggu komitmen daripada kita bersama, kepatuhan, ketaatan daripada kita semuanya, sehingga bisa dicegah klaster COVID-19 di sekolah. Bapak Ibu orang tua wali siswa, Bapak Ibu guru dan karyawan SMK PGRI Sukoharjo, serta anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya ingatkan sekali lagi, selama PTM terbatas akan berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan, sesuai dengan prosedur COVID-19, standar yang ditetapkan apabila semua pihak mendukung kegiatan ini. Untuk itu sekali lagi mohon dukungan kerjasama yang baik, sehingga selama PTM terbatas berjalan seperti yang kita harapkan. Amin.
Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dalam hal sosialisasi ini. Mohon bantuannya Bapak Ibu orang tua wali siswa, Bapak Ibu wali, Bapak Ibu guru untuk selalu mengingatkan kepada anak-anakku saat kegiatan proses belajar mengajar, saat memasuki di lingkungan sekolah maupun kalau di rumah, itu kami serahkan kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Apabila di dalam penyampaian ini ada kekurangan, kesalahan, untuk itu mohon berkenan meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum